Sekarang kita lanjutkan ayat 30. Wa may yaf'al dzalika udwanan wa zulma fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Siapa saja yang berbuat dzalik, yang berbuat demikian. Demikian ini kembali ke mana? Isim isyarat itu, yaitu ada yang mengatakan dzalika itu kembali kepada qatlun nafs, kepada membunuh diri. Ada yang mengatakan dzalika itu musyar ilaihnya, yang ditunjukkan oleh itu adalah kasus sebelumnya, yaitu ayat sebelumnya. Ada dua, yaitu memakan atau menggunakan harta dengan cara batil dan membunuh diri. Kedua-duanya. Siapa yang melakukan itu? Melakukan itu apa? Melakukan memakan harta dengan cara batil dan membunuh diri, udwanan wa zulma. Dalam keadaan udwan. Apa makna udwan? Yaitu ta'addi, melampaui batas. Tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Siapa yang melakukan tindakan pelanggaran hukum, wa zulma, dan kezaliman. Apa makna zulm? Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, kan itu zalim namanya. Artinya apa? Siapa saja yang melakukan perbuatan yang diharamkan itu dalam kondisi dia memusuhi atau melanggar aturan, melampaui batas yang telah ditetapkan, dan berbuat zalim kepada yang lain, termasuk juga kepada dirinya, aqabahullah, dihukum oleh Allah dengan apa? Fasawfa nuslihi nara, akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Yang demikian itu maksudnya apa? Memasukkan orang ke dalam neraka itu, betapapun kuat dia, betapapun hebat dia. Dan hari ini kan orang ada yang susah dihukum di dunia ini. Kenalah ada keputusan berpuluh tahun tapi tidak bisa ditangkap. Padahal keputusan sudah ingkrah. Kenapa? Katanya ada orang kuat di belakangnya. Ada orang yang sudah bersalah tapi tidak bisa dipenjara walaupun dia telah jatuhi vonis. Kenapa? Karena dia orang bagak. Nah, jadi di dalam kehidupan dunia ini orang sering melihat sulit menghukum dan sulit mengeksekusi, ya kan? Kalau sudah berhadapan dengan orang-orang nan lewat di Minang namanya orang-orang nan besange. Besange itu berarti lele. Itu. Ya, orang-orang yang seperti itu susah dihukum. Apalagi di dalam suatu kondisi di mana hukum sudah berada di tangan para mafia, itu semakin rumit itu. Sado bisa dibalinya, do bisa diagonyo. Oh, tuntutan kau baraka dibuat kau, penuh kate penuh ke bawah. Ada pula kadang yang nego itu, kalau penuh ke bawah seiko bayinya, kalau tidak jadi penuh kate. Itu pada penuntutan, belum lagi pada vonis. Kita tidak menuduh perorangan, tetapi berapa kali sudah
tangkap tangan orang-orang yang berkewajiban menegakkan hukum. Nah, sehingga terasa sulit menegakkan hukum. Sudah kena hukum, memasuk ke penjara sulitlah. Bapak dan ibu-ibu dengar kan yang heboh-heboh hari ini yang sudah ingkrah keputusannya jadi komisaris dia beli lagi. Nah, jadi kita ketika membaca firman Allah wa kana dzalika 'ala Allah yasira, bagi Allah mudah memasukkan orang ke dalam neraka itu bukan pekerjaan sulit bagi Allah, tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu janganlah dipandang enteng batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'labah Al-Khashani. Perhatikan hadis ini. Inna Allah Ta'ala farada faraida fala tudayyi'uha. Inna Allah Ta'ala farada faraida fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah telah memfardukan, telah menetapkan fardu beberapa kewajiban. Fala tudayyi'uha. Janganlah kamu sia-siakan kewajiban itu. Jangan kamu jadi tidak peduli. Wa hadda hududan, dan telah menetapkan batas-batas yang jangan kamu lampaui. Fala ta'taduha, jangan kamu lampaui itu. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis ini hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi dalam kitab Al-Mustadrak, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam Darqutni. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, Imam Ibn Katsir ya, memuat hadis ini dalam tafsir beliau. Allah Ta'ala farada faraida. Allah telah menetapkan yang fardu, yang menjadi kewajiban. Fala tudayyi'uha. Jangan kamu sia-siakan kewajiban itu. Wa hadda hududan, dan Allah telah berikan batas, tetapkan batas-batas. La ta'taduha, jangan kalian lampaui batas itu. Wa harrama asya'a, dan Allah haramkan beberapa hal. Allah haramkan beberapa hal, beberapa keadaan, beberapa perkara. Wala tantahikuha, jangan kamu cabik-cabik, jangan kamu lakukan yang diharamkan itu. Wa sakata an asya'a, dan Allah mendiamkan banyak hal, rahmatan lakum, sebagai rahmat untuk kamu, ghaira nisyanin, bukan karena Allah lupa. Fala tabhathu anha, jangan panjang-panjang pula mencari-cari ini apa. Kalaulah yang saya di situ syariat, sudahlah, itu rahmat itu. Tetapi yang fardu jangan kamu abaikan, jangan kamu sia-siakan. Batas jangan kamu lampaui. Yang haram jangan dicemplungi, jangan dilakukan. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan
siapa yang melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh Allah dan Allah telah berikan addan, batasan, kemudian dia lakukan, berarti dia kalau sadar melakukan itu berarti dia sedang dalam keadaan udwan, memusuhi, dalam sikap permusuhan. Siapa yang dimusuhinya? Allah Azza wa Jalla. Siapa yang dimusuhinya? Orang yang punya hak. Jadi orang yang melanggar ketentuan Allah pada hakikatnya adalah orang yang memusuhi Allah, memusuhi hamba-hamba Allah yang lain, dan orang tersebut berarti berlaku zalim. Zalim atas siapa? Zalim atas orang lain, zalim atas dirinya sendiri. Kenapa zalim di atas diri sendiri? Karena dengan itu dia telah menempatkan dirinya sebagai makhluk yang pantas menerima iqab, menerima hukuman. Nah, Allah memperingatkan, kalau kamu telah melakukan hal-hal yang seperti itu, udwanan wa zulma, kamu lampaui batas yang telah ditetapkan oleh Allah, kamu makan harta dengan cara batil, kamu pergunakan harta dengan cara yang diharamkan, kamu ambil hak orang lain tidak dengan keredaannya, tentu dengan cara batil, berarti kamu telah membuat dirimu pantas untuk dihukum. Nah, menjatuhkan hukuman atas dirimu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kamu bayangkan seperti sulitnya menghukum orang kuat di dunia ini. Ini manusia kadang-kadang terpesona, dia kira bisa disogok-sogok nanti. Kamu masuk neraka ketemu malaikat Malik tu salian amplop cik, tak bisa. Dibangkit saja tidak ada apa-apa. Makanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengarkan hadis itu rasa malu bahawa seluruhnya akan dibangkit kelak dalam uryanan ghurla. Coba bayangkan, dalam keadaan bertelanjang, tidak sehelai kain pun melekat pada tubuh. Apa kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha? Ya Rasulullah, tidak berbaju, tidak berkain, terus masing-masing akan saling melihat aurat. Nabi kata Nabi, ya Aisyah, keadaan ketika itu tidak memberi peluang orang untuk melihat kiri kanan itu. Jadi tidak ada cerita aurat itu ketika itu nampak ada orang. Kenapa? Orang memikir nasib seorang saya tidak tercalik orang lain dia. Kini bang kok banyak orang mencari aurat orang lain, karenanya sedang tak berfikir sia dirinya. Ketika manusia sudah dibebani dengan beban yang berat, pertanggungjawaban yang berat, akibat yang sudah terbayang oleh dia, immal jannah atau imman nar, bisa surga bisa neraka, dan dia ingat masa lalunya dalam kehidupan dunia, betapa banyak dia telah melampaui batasan yang telah ditetapkan oleh Allah, berapa banyak yang haram yang telah dia lakukan, dan berapa banyak kewajiban yang telah dia sia-siakan, malah kita pandang aurat orang ketika itu. Jangankan aurat orang, bahkan kalau kita baca surat Abasa itu, orang mulai menghindar dari siapa saja orang yang selama ini dekat dengannya. Siapa orang yang dekat dengan kita? Yang dekat itu saudara. Yang lebih dekat lagi orang tua. Yang sangat dekat lagi pasangan dan anak. Itu 3 lapis itu. Anak, orang tua, kemudian pasangan, istri dan anak. 3 lapis. Makanya coba perhatikan surah Al-Mudaththir.
Al-Mudassir. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Maaf, Mudassir, surah Abasa. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Coba perhatikan tingkatannya. Dari sisi kedekatan di dunia ini, kalau seseorang telah dewasa, maka siapa yang berada di sekitarnya? Yang senantiasa bersamanya adalah pasangannya dan anaknya. Kemudian berikutnya orang tuanya. Selanjutnya adalah saudaranya. Nah, manusia akan meninggalkan tahap bertahap. Seseorang akan lari dari saudaranya. Kemudian lari lagi dari ibu dan bapaknya. Terakhir dia lari dari istri dan anak-anaknya. Nah, begitu manusia ketika itu. Jadi itu makanya kata Nabi kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah, kondisinya ketika itu tidak membuat orang punya kesempatan dan keinginan untuk memperhatikan orang lain. Walaupun dibangkit dalam keadaan tidak berbaju, tidak berkain, orang tidak ada cerita mencari aurat orang lain. Kenapa? Likulli mri'im yawma idzin sya'nui yughni. Setiap orang di hari itu ada sya'an, ada urusan yang membuat dia apa? Yughni, yang membuat dia tidak punya kesempatan untuk memperhatikan yang lain karena dia sibuk dengan urusannya. Nah, jemaah rahimakumullah, karena itu tidak mungkin nanti manusia akan lolos dengan cara-cara yang mereka lakukan di dunia hari ini. Nah, apalagi mereka berhadapan dengan Al-Azizul Jabbar yang maha perkasa, yang tidak ada tandingannya. Karena itulah makanya Allah katakan bahwa yang seperti itu bagi Allah yasira, mudah sekali. Jadi tidak rumit bagi Allah untuk meletakkan hukum, tidak begitu rumit bagi Allah untuk mengeksekusi, tidak akan rumit sama sekali. Allah subhanahu wa ta'ala akan menghukum mereka yang melampaui batas, mereka yang melakukan kezaliman.